Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Mendengar itu, Xiaoyan mengangguk, menundukkan tangannya dengan hormat kepada Kaisar Meng dan mengikuti Xiaolong ke dalam celah. Begitu dia masuk ke celah ini, tekanan spesial yang kuat menekan Xiaoyan, sehingga ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah. Tekanan ini sebenarnya jauh lebih besar daripada tekanan saluran. Ketika dia pertama kali datang ke benua ini, saat Xiaolong melihat bahwa Xiaoyan bisa masuk ke celah ruang ini, dia melambaikan tangannya dengan puas dan perlindungan yang sangat kuat mengelilingi mereka, sehingga Xiaoyan merasa lega. Namun pemandangan familiar di sekelilingnya muncul lagi di depan mata Xiaoyan. Bintang-bintang di langit terlihat sangat indah, tidak ada yang aneh di sekitarnya, tapi bintang-bintang kecil ini sangat mempesona dan indah. Xiaoyan melihat sekeliling dan tiba-tiba Xiaolong bertanya pada Xiaoyan, "Jenis api apa yang baru saja Anda gunakan?" Xiaolong juga sangat penasaran dengan jenis api yang digunakan Xiaoyan saat bertarung. Jadi mau tidak mau bertanya pada Xiaoyan. Itu adalah api yang konon lahir secara alami antara langit dan bumi di benua Doki. Namanya api aneh, dan saya beruntung bisa mendapatkannya. Mendengar ini, ekspresi Xiaolong berubah. Dia sedikit mengernyit, meraih lengan Xiaoyan dan semangat juangnya mengalir langsung ke tubuh Xiaoyan. Bahkan sama sekali mengabaikan perlawanan dari semangat juang Xiaoyan. Seperti yang diharapkan. Leluhur, apakah ada yang salah? Tindakan Xiaolong juga mengejutkan Xiaoyan, dan dia segera menghirup udara dingin dan bertanya, "Api surgawi? Wah, sebenarnya apa yang ada di tubuh Anda bukanlah apa yang Anda sebut api aneh. Bagaimana dunia seperti itu bisa menghasilkan api dengan kekuatan seperti itu?" Xiaoyan terkejut dan bertanya-tanya, "Bukankah api aneh ini lahir dari energi langit dan bumi?" Xiaolong kemudian tersenyum dan berkata, "Api aneh di tubuh Anda sebenarnya adalah api surgawi di benua ini, tapi kekuatannya telah berkurang." Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar saat mendengar kekuatannya berkurang. Api aneh ini telah dimurnikan menjadi benda langit dan bumi di benua Doki, dan sebenarnya telah dikurangi. Dengan cara ini, kekuatan sebenarnya dari api aneh itu lebih dari itu. Dari mana asal mula api aneh ini? Seperti yang dikatakan senior, kekuatan api aneh ini telah berkurang. Mengapa masih begitu menakutkan? Xiaoyan dipenuhi dengan keraguan dan keterkejutan. Omong-omong tentang api surgawi ini benar-benar skandal keluarga. Xiaolong membuka lengan bajunya dan mengulurkan lengannya. Xiaoyan melihatnya dengan heran. Kemampuan pemulihan Kaisar Do bintang 3 sangat kuat. Bagaimana bekas luka bakar ini bisa muncul di tubuh Xiaolong? Tapi Xiaolong membiarkan Xiaoyan melihat dan melepas jubahnya lalu berkata, "Lihat, bekas luka ini disebabkan oleh api aneh di tangan Anda. Dan beberapa api aneh di tangan Anda sebenarnya hanya satu. Dikenal sebagai api surgawi di benua Dodi. Api surgawi di tangan Anda sebenarnya adalah api surgawi nomor 1 di keluarga Xiao. Dan 20 teratas di seluruh benua yang bernama api suci kekacauan." "Api suci kekacauan?" seru Xiaoyan. Ini pertama kalinya dia mendengar nama api suci kekacauan, dan api anehnya awalnya berasal dari api surgawi yang sama. Mengapa tidak ada tanda-tanda fusi saat mereka berkumpul? Yang membuat Xiaoyan bingung. Telapak tangannya bergetar dan nyala api yang menyilaukan muncul di tangan Xiaoyan. Dia melihatnya dan kemudian bertanya pada Xiaolong, "Mengapa api surgawi ini terbelah menjadi begitu banyak api?" Xiaolong menghela nafas dan berkata, "Oh, berbicara tentang api aneh yang ada di tangan Anda, itu mungkin masalah takdir. Adapun mengapa ada begitu banyak, mari kita tidak membicarakannya dulu. Biarkan tetua kedua yang akan memberitahu Anda nanti." Saat Xiaolong berbicara, cerah cahaya datang dari kejauhan. Setelah keluar dari celah, Xiaoyan melihat sekeliling dan terkejut, karena ada awan di sekelilingnya, namun tidak ada daratan di bawah kakinya. Tapi pemandangan spektakuler di sekitarnya,
benar-benar membuat orang merasa lebih santai. Melihat lingkungan sekitarnya, Xiaoyan sepertinya telah memasuki keadaan yang aneh, merasa sangat nyaman secara fisik dan mental. Segera, Xiaolong menembus awan dan sebuah kota yang ditangguhkan tergantung di langit. Xiaoyan terkejut karena di kota sebesar itu tidak terdeteksi kekuatan jiwanya. Ayo pergi, Xiaolong mengingatkan Xiaoyan. Xiaoyan mengikuti Xiaolong dan terbang ke depan. Bangunan-bangunan di sepanjang jalan semuanya indah dan menjulang tinggi. Bahkan tatahannya terbuat dari bahan dan batu kristal yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Xiaolong memperkenalkan bangunan-bangunan berbeda ini kepada Xiaoyan, termasuk balai lelang, balai keterampilan bertarung, balai akademi, dan berbagai balai yang membuat Xiaoyan sedikit terpesona. Bangunan paling megah di pusat kota tentu saja adalah tuan dari klan Xiao. Saat memasuki aula, orang-orang datang dan pergi tanpa henti, yang menunjukkan kota itu makmur. Dan Xiaoyan bisa merasakan jejak hubungan darah dengan semua orang. Banyak anggota klan memandang Xiaoyan yang mengikuti Xiaolong dan melirik dengan aneh. Banyak orang yang sangat penasaran dengan Xiaoyan. Anggota klan baru yang dikatakan bahwa tidak ada sumber kaisar di benua Doqi. Tapi mereka tidak menyangka Kaisar Do akan lahir sehingga mereka dipenuhi dengan keraguan. Tetapi dengan Xiaolong di depan, tidak ada yang berani maju untuk bertanya. Jadi mereka harus menebak secara diam-diam. Xiaoyan juga merasakan tatapan aneh ini. Dia tidak punya pilihan selain tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan tatapan aneh di sekitarnya dan mengikuti Xiaolong menuju aula di tengah gedung. Setelah melewati beberapa jalur, mereka sampai di aula tengah gedung. Tentu saja, ini juga merupakan tempat terpenting bagi klan Xiao. Begitu dia memasuki aula, beberapa aura kuat menghantam wajahnya, hingga semangat juang Xiaoyan terguncang. Sekarang, ada beberapa lelaki tua yang duduk di aula. Xiaoyan melihat sekeliling, lalu membungkuk dan berkata dengan hormat. Xiaoyan memberi penghormatan kepada semua leluhur. Segera beberapa lelaki tua memandang Xiaoyan dan lelaki tua yang duduk di tengah tersenyum, melambaikan jubahnya dan berkata, "Tidak perlu sopan, duduk saja." Nama orang tua itu adalah Xiao Li. Dia adalah tetua senior di klan Xiao, tapi dia bukan leluhur dari klan Xiao. Adapun leluhur klan Xiao bernama Xiao You. Alasan mengapa keluarga Xiao menjadi salah satu klan terbaik di benua Dodi adalah karena leluhur klan Xiao ini. Tanpa leluhur ini, keluarga Xiao tidak akan sejahtera. Jadi bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatannya. Namun tidak ada yang pernah melihat leluhur ini selama lebih dari 500 tahun. Dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi berlatih. Sekarang, di antara klan Xiao, Xiao Li adalah yang terkuat dan tetua kedua. Jadi di atas Xiaolong dan segala sesuatu di klan ditentukan olehnya. Segera, Xiaoyan juga tidak menunda dan berjalan langsung ke tempat terdekatnya dan duduk. Xiaolong mendekati Xiao Li dan membisikkan sesuatu di telinga Xiao Li, sehingga dia mengerutkan kening dan segera pulih. Xiaolong berbalik dan duduk di sisi kanan Xiao Li. Xiaoyan, sebagai penguasa klan Xiao, saya menyambut Anda di benua Kaisar Do atas nama klan Xiao. Terima kasih, leluhur. Xiaoyan buru-buru membalas salamnya. Orang tua itu segera bertanya dengan suara yang dalam. Anda harus tahu bahwa Anda memiliki api suci kekacauan di tubuh Anda, kan? Xiaoyan mengangguk. Ketika semua tetua di aula mendengar kata-kata api suci kekacauan, mata mereka tiba-tiba dipenuhi dengan api yang aneh. Api suci kekacauan? Semua tetua saling memandang dengan ekspresi berbeda di mata mereka, dan semua orang menatap Xiaoyan. Xiao Li tiba-tiba berdiri dan berkata kepada para tetua, "Semuanya silakan pergi sekarang. Junior Xiaoyan dan saya ada yang harus dilakukan." Semua orang mengerti bahwa itu pasti ada hubungan dengan api suci kekacauan Xiaoyan, termasuk Xiaolong di dalam. Semuanya berdiri dan dengan hormat berkata, "Iya." Setelah hanya Xiaoyan dan Xiao Li yang tersisa di aula, Xiao Li berjalan ke arah Xiaoyan dan berkata dengan lembut,
Junior Xiaoyan, tahukah Anda situasi api suci kekacauan di tubuh Anda? Xiaoyan mengangguk dan berkata, leluhur Xiaolong baru saja memberitahu saya sesuatu, tapi junior ini masih belum memahami informasi inti dari api suci kekacauan. Xiaoli mengangguk, tersenyum dan berkata, api suci kekacauan ini memang memiliki banyak rahasia. Sekarang Anda adalah tuannya. Anda juga harus mengetahui beberapa hal tentang api suci kekacauan ini. Saat dia berbicara, Xiaoli melambaikan tangannya dan bola cahaya melesat di antara jari-jarinya ke arah alis Xiaoyan. Adegan ketika seorang tetua klan Xiao mengkhianatinya ribuan tahun yang lalu, tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan. Pada saat itu, tetua ini adalah pemilik api suci kekacauan. Pria ini sangat ambisius dan mencoba untuk mencaplok seluruh klan Xiao. Namun, kekuatan para tetua bukannya tidak masuk akal. Jadi kedua belah pihak memulai pertempuran skala besar dan sengit. Pada akhirnya, api suci kekacauan melarikan diri ke benua Doki karena saluran ruang terbuka oleh ledakan diri beberapa tetua. Jadi tidak ada yang mengetahui mengapa api suci kekacauan dibagi menjadi berbagai jenis api aneh yang disebut di benua itu. Namun, karena api suci kekacauan ini tidak mendapatkan dukungan dari ki asal kaisar, kekuatannya perlahan-lahan melemah. Namun, jika menyangkut Kaisar Do setelah daratan, api aneh ini sebenarnya siap untuk dipindahkan. Tetapi mereka dipindahkan oleh Kaisar yang nomor 1. Bagaimanapun, Xiaoyan telah diwarisi Kaisar yang paling kuat. Jadi dia secara alami memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Setelah api suci kekacauan menyerap ki asal kaisar di benua Kaisar Do, dia akan terus memperkuat kemampuannya sendiri. Dan ketika dia tumbuh ke tahap tertentu, dia akan memperoleh kemampuan yang sangat kuat untuk menciptakan api surgawi. Adapun api suci kekacauan ini juga sangat terkenal di benua Kaisar Do. Di zaman kuno, api suci kekacauan berada di peringkat ke-18 dalam peringkat api surgawi di benua Kaisar Do. Dan klan Xiao memiliki total 3 api surgawi yang merupakan pencapaian yang sangat bagus di antara klan di benua ini. Jadi api surgawi ini didambakan oleh kekuatan di sekitarnya. Tetapi klan Xiao selalu merupakan klan kuno dan memiliki beberapa formasi pelindung klan yang diturunkan dari leluhur mereka, yang tidak dapat dengan mudah dipatahkan oleh kekuatan yang mendambakan api keluarga Xiao. Jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Dan api suci kekacauan adalah api surgawi terkuat di antara klan Xiao. Pada saat ini, informasi tentang api suci kekacauan juga terus mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan. Setelah membaca semua ini, Xiaoyan merasa sangat emosional. Sepertinya musuh terbesar klan Xiao di masa lalu adalah api aneh di tubuhnya. Kemudian, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa semua api aneh yang dia kumpulkan di benua Doki sebenarnya adalah api surgawi di benua Kaisar Do. Jika semua api aneh di tubuhnya bergabung ke dalam apa yang disebut api suci kekacauan, mereka kekuatannya akan sangat menakutkan. Xiaoli tersenyum dan segera berkata, "Oke, sekarang Anda hampir tahu segalanya. Adapun api kekacauan suci di tubuh Anda harus menggalinya sendiri. Yang paling bisa saya lakukan adalah membimbing Anda. Sekarang, izinkan saya membawa Anda ke suatu tempat untuk melihat sesuatu dulu, dan Anda pasti sudah familiar dengannya." Xiaoyan terkejut, lalu mengangguk. Dia baru saja datang ke tempat ini, sepertinya tidak ada yang dia kenal. Jadi dia mengikuti saja Xiaolong. Setelah keduanya berjalan keluar aula dan terbang dengan kecepatan lambat, Xiaoli sedang bermain dengan 2 bola kecil di tangannya, tetapi bola tersebut mengeluarkan aura yang aneh. Xiaoli menoleh dan berkata, "Junior Xiaoyan, lihat ke kejauhan. Pernahkah Anda melihat benda itu?" Xiaoyan melihat ke arah yang ditunjuk Xiaoli dan langsung terkejut. Di tepi langit, Xiaoyan membelalakkan matanya dan berkata dengan heran, "Ini
bukankah ini menara Ki rantai pembakaran langit? Mengapa ada di sini? Xiuli terkekeh dan berkata dengan tenang. Sepertinya telah mengangkat menara ini. Saat dia berbicara, sosok Xiaoyan telah tiba di depan menara rantai Qi. Kemudian hati Xiaoyan bergetar. Memikirkan kembali hal itu memungkinkan api hati yang jatuh tertinggal pada saat itu. Tetapi jika dikatakan bahwa itu diubah oleh api hati jatuh yang masih muda. Tetapi dia tidak merasakan aura api hati jatuh saat ini. Jadi Xiaoyan sedikit bingung. Bahkan dia sendiri tidak mengerti apa yang terjadi dengan pagoda emas yang tiba-tiba ada di depannya. Xiaoyan memandang menara itu dengan hati-hati. Dilihat dari penampilannya, itu memang menara Qi rantai pembakaran surgawi di Akademi Jianan. Saat Xiaoyan sedikit menyentuh menara, tiba-tiba cahaya menara besar di depannya bergetar dan menyusut dengan kecepatan yang sangat cepat dalam sekejap, kemudian berubah sebesar telapak tangan dan perlahan melayang di depan Xiaoyan. Xiuli yang berdiri di belakang Xiaoyan juga sedikit terkejut. Namun ia tetap memainkan dua bola kecil dengan aura yang sangat kuat di tangannya. Xiaoyan memandangi menara kecil yang melayang di depannya dan perlahan memegangnya di tangannya. Tiba-tiba merasa bersemangat. Saat dia memegang benda ini di tangannya, aura yang kuat membuat hati Xiaoyan bergetar. Seolah-olah menara ini adalah hal yang luar biasa. Itu juga bisa dibawa-bawa setelah menyusut, sehingga mengejutkan Xiaoyan. Selain bersemangat dan terkejut, Xiaoyan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Apakah menara ini adalah menara Qi rantai pembakaran surgawi di Akademi Jianan? Jika iya, bagaimana bisa sampai ke benua Dodi? Jika tidak, apa itu? Bagaimana bisa persis sama dengan menara Qi rantai pembantaian surgawi di Akademi Jianan? Dan itu akan menyusut menjadi seukuran telapak tangan. Menara apa ini? Xiaoyan langsung bertanya pada Xiuli. Xiuli tidak bisa berkata-kata. Menara ini datang ke benua Dodi bersamaan dengan Xiaoyan. Bahkan datang langsung ke klan Xiao. Karena mereka semua berasal dari benua Doqi dan masih membawa sedikit pun aura Xiaoyan. Sehingga anggota klan sedikit terkejut ketika muncul. Karena Xiaoyan akan datang dan kebetulan menara ini tiba-tiba muncul di sini pada waktu yang bersamaan. Jadi Xiuli juga berpikir bahwa hal ini dia buat dengan Xiaoyan. Namun Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Menara ini sepertinya adalah menara Qi rantai pembantaian langit. Namun aura yang terpancar dari menara itu tidak dimiliki oleh menara Qi rantai pembakaran langit. Xiuli tersenyum dan berkata, "Lupakan, jangan bingung. Menara ini sepertinya diperuntukkan untuk Anda. Jadi, ambil kembali dan pelajari perlahan. Anda mungkin merasa sedikit tidak nyaman di dunia seaneh ini saat pertama kali datang ke sini. Jadi, kembalilah dan istirahatlah." Oke, Xiaoyan mengangguk, menyingkirkan menara itu, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. "Tunggu sebentar. Leluhur, ada yang ingin saya tanyakan pada leluhur." Xiaoyan mengalami serangkaian hal luar biasa saat pertama kali datang ke benua ini. Xiuli melambaikan tangannya, memberi tanda pada Xiaoyan untuk berbicara. "Saya ingin tahu bagaimana leluhur mengetahui kedatangan saya?" Xiaoyan bertanya. Xiuli melihat ekspresi Xiaoyan yang sangat waspada. Jadi dia tersenyum dan bertanya, "Apakah Anda pikir saya tidak memiliki kemampuan untuk merasakan keturunan saya?" "Tidak, bukan itu maksud saya. Kemarin saya diserang oleh beberapa orang yang tidak bisa dijelaskan dalam perjalanan ke sini. Sepertinya serangan diam-diam itu sudah direncanakan sebelumnya untuk menyasar junior. Jadi juniornya sedikit bingung." Xiaoyan segera menjelaskan. "Serangan diam-diam? Datang untuk Anda? Tahukah Anda siapa orang itu? Kenapa Xiaolong tidak memberitahu saya?" Xiuli tiba-tiba terlihat sedikit jelek, karena hanya para tetua keluarga Xiao yang mengetahui keberadaan Xiaoyan itu. Xiaoyan tersedak, karena bukan Xiaolong melainkan Kaisar Ming yang menjemputnya. Kaisar Ming tidak memberitahu Xiaolong, dan Xiaoyan tidak tahu, jadi Xiaolong mungkin tidak tahu bahwa dia diserang.
Orang-orang dari sekte Yimo dan Kaisar Ming memanggilnya Tuan Yi, jawab Xiaoyan. Apakah itu dia? Beraninya dia. Xiaoli berpikir sejenak dan berkata dengan tegas kepada Xiaoyan. Xiaoyan, saya akan menangani masalah ini. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Cobalah untuk tidak keluar sampai tahun depan. Setelah Anda mendapatkan status klan Anda, saya akan mengirim seseorang untuk mengajak Anda berlatih. Xiaoyan mengangguk. Dia benar-benar perlu meluangkan waktu untuk mengenal benua ini sebelum dia datang ke sana. Dia lalu memikirkan tentang Xiao Xuan dan bertanya dengan tergesa-gesa. Nah, ada satu hal lagi. Saya harus bertanya pada leluhur. Bisakah saya membangkitkan seseorang hanya dengan sedikit jiwa yang tersisa? Setelah mendengar ini, Xiaoli sedikit mengernyit, mengelus janggutnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan hanya sedikit jiwa yang tersisa, ini tidak mudah dilakukan. Apakah orang itu penting? Xiaoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia juga anggota keluarga Xiao. Agar generasi muda dapat melakukannya dipromosikan menjadi Kaisar Do. Dapatkah para leluhur memiliki cara untuk membubarkan jiwa mereka? Xiaoli mengangguk dan berkata, ada jalan. Tapi dengan kekuatan Anda saat ini, itu bahkan lebih sulit daripada mencapai langit. Xiaoyan sangat gembira ketika dia mendengar bahwa ada jalan. Jika bukan karena leluhur Xiao Xuan, Xiaoyan mungkin tidak akan mencapai titik ini. Xiaoyan bertanya dengan penuh semangat. Apa yang bisa saya lakukan? Tolong leluhur beri saya nasihat. Saya akan membangkitkan leluhur Xiao Xuan dengan cara apapun. Mendengar nama ini, Xiaoli merasa begitu familiar, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Kemudian Xiaoli berkata kepada Xiaoyan, hanya ada satu cara. Anda seharusnya tahu tentang klan You, kan? Jelas, Xiaoyan tahu betul klan tersebut. Tapi ketika dia mendengar tentang klan You, dia juga tercengang. Leluhur, apakah di benua Kaisar Do juga ada klan You? Xiaoli mengangguk. Tentu saja, dan hanya klan You yang bisa melakukannya. Tapi saya tidak tahu apakah mereka bersedia membantu. Adapun klan ini berada di barat daya tempat ini. Jika Anda sedang terburu-buru, saya bisa beberapa orang untuk pergi bersama Anda. Namun Xiaoyan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, tidak, terima kasih leluhur, saya ingin mengandalkan dengan kekuatan saya sendiri. Jelas, Xiaoyan sudah mengambil keputusan dalam hatinya bahwa dia akan pergi setelah terdaftar sebagai anggota klan. Pikir Xiaoyan. Baiklah kalau begitu, saya juga akan memberi Anda bantuan mengenai api suci kekacauan. Sekarang Anda dapat kembali dan beristirahat, dan saya akan meminta seseorang untuk mengantar Anda ke kediaman Anda. Xiaoli tersenyum dan mengangguk. Tiba-tiba ruangan itu bergetar dan warna aneh muncul di mata Xiaoyan. Pada saat ini, seorang pria berlari dengan cepat dengan wajah yang sangat jelek. Dia berlutut dengan satu kaki dan melaporkan kepada Xiaoli. Tetua kedua, segel pilar binatang ajaib bergetar dengan cepat. Sebaiknya leluhur pergi untuk melihatnya, karena segelnya harus didukung dengan cepat. Dan saya sudah tidak tahan lagi. Apa? Wajah Xiaoli yang tersenyum tiba-tiba berubah dingin. Ekspresinya berubah. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menjauh dengan telapak kakinya dan menembus kekosongan. Xiaoyan segera merentangkan tubuhnya dan mengikutinya dari dekat. Di ruangan ini, Xiaoyan tidak bisa mengerahkan kekuatannya dalam hal kecepatan dan kekuatan. Sungguh aneh, dia buru-buru melebarkan taji tulangnya dan nyaris tidak bisa mengimbanginya paling kanan dari klan Xiao. Di sudut tersembunyi, dia dapat melihat beberapa pilar langit besar di kejauhan. Masing-masing pilar bergetar, seolah-olah telah dirangsang oleh sesuatu. Setelah ruangan itu mulai bergetar hebat, banyak bangunan runtuh satu demi satu. Xiaoyan juga terkejut. Kekuatan jiwanya melonjak dari antara alisnya seperti air pasang. Dua sinar cahaya di tangannya melesat ke arah pilar batu. Semangat juangnya sepertinya melindungi seluruh langit berhenti bergetar sama sekali. Sebaliknya, semua bangunan di sekitarnya mulai berguncang dengan beberapa pilar besar. Tapi Xiaoyan tidak tahu apa pilar batu ini yang sebenarnya.
Pada saat ini, Xiolong dan beberapa tetua juga tiba satu demi satu. Xiuyun berdiri tidak jauh dari situ, memandangi bangunan-bangunan yang bergetar dengan cepat di sekitarnya, seolah-olah akan runtuh pada detik berikutnya. Xiuyun bergegas maju dengan putus asa, dengan cepat memadatkan energi bertarungnya di tangannya, dan bergegas menuju pilar besar langit. Namun pilar ini mulai memancarkan semacam paksaan yang sangat kuat, bahkan menjadi semakin kuat. Namun, meskipun Xiuyun bisa merasakan kekuatan tekanan ini, tapi itu sama sekali tidak berguna baginya. Xiuyun melihat dari kejauhan, melihat beberapa pilar besar di langit yang masih bergetar. Merasakan tekanan yang sangat kuat ini, wajah Kaisar Do bintang 1 yang biasa pasti akan berubah drastis. Bahkan mereka tidak akan dapat lagi menahan tekanan dan mundur jauh. Dan hanya Xiuyun yang berada di Kaisar Do awal bintang 1, yang tampaknya tidak merasakan tekanan yang kuat ini. Dan dia terus berusaha mendekat. Pada saat ini, beberapa tetua keluarga Xiao bergegas maju satu demi satu. Dan aura kuat tiba-tiba turun dari langit dan menutupi bumi, menggunakan semangat juang mereka sendiri untuk menstabilkan pilar batu. Kemudian ada kelompok cahaya di tengah pilar cahaya. Sebuah pusaran besar terbentuk di kelompok cahaya. Saat pusaran tersebut mengembang, ada aura yang sangat kuat di pusaran tersebut, yang sepertinya mendekat. Dan Xiuyun sebenarnya memiliki perasaan yang familiar. Di bawah tatapan mata berapi-api dan penuh harap dari orang yang tak terhitung jumlahnya, pusaran antara beberapa pilar besar yang berdiri di ruang klan Xiao perlahan memancarkan gelombang energi yang kuat. Dan yang mengejutkan saat ini, di bawah fluktuasi semacam ini, aura kuat ini secara bertahap menjadi lebih dekat. Sesuatu sedang keluar. Suasana di seluruh orang klan Xiao tiba-tiba menjadi tenang. Dan kerumunan gelap menyerbu masuk, bergerak, berusaha mati-matian untuk melihat aura sebesar apa itu. Tiba-tiba seberkas cahaya keemasan keluar dari udara dan melesat langsung ke langit. Kemudian terjadi gelombang dahsyat di tubuh Xiuyun. Namun Xiuyi tiba-tiba keluar dari tubuh Xiuyun dan melayang di samping bahu Xiuyun dengan ringan. Kemudian dia bergumam di udara. Naga guntur emas 9 surga. Setelah mendengar kata-kata Xiuyi, Xiuyun menghentikan langkahnya. Naga guntur emas 9 surga. Mungkinkah ini satu-satunya naga petir cerdas yang digunakan Xiuyun untuk mengumpulkan roh guntur emas 9 surga? Ketika dia berada di kolam guntur, mungkinkah dikatakan bahwa itu juga diciptakan olehnya? Memikirkan hal ini, Xiuyun merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Baru saja menariki rantai pembakaran surgawi, sekarang naga guntur emas misterius. Lalu, bagaimana dengan masa depan? Berapa banyak lagi benda yang akan mencapai benua tak dikenal ini karena dia? Naga emas langit biru muncul dari langit. Tubuh naga besar itu bersinar dengan guntur emas yang menyilaukan. Xiuyun juga cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa 9 naga guntur emas misterius dapat mencapai kekuatan yang sama dengan Kaisar Do dalam waktu yang singkat. Pada saat ini, semua tetua terkejut dan hampir berteriak serempak. 9 naga guntur emas misterius? Setelah naga guntur keluar, ruang di sekitarnya akhirnya berhenti bergetar dan menjadi tenang. Anggota keluarga Xiao yang tidak terhitung jumlahnya memandang ke arah naga emas yang mencapai 100 kaki. Setelah naga guntur melayang di udara, selama beberapa saat dia perlahan berhenti dan menoleh ke arah Xiuyun. Menatap dengan tenang, namun Xiuyun sepertinya mendengar panggilan dari jiwa, dan tubuhnya bergerak tanpa sadar. Saat Xiuli melihat ada yang tidak beres, dia mengetahui asal-usul dan kekuatan naga guntur emas 9 surga. Dan tampaknya naga guntur emas 9 surga memiliki kecerdasan. Jenis kehidupan yang dihasilkan oleh ramuan ini sangatlah misterius. Dia hanya memiliki peluang yang sangat kecil untuk muncul. Tetapi ramuan tersebut dimurnikan dan ramuan tersebut muncul dalam wujud naga. Tetapi meskipun pengumpulannya berhasil, tingkat keberhasilan pengumpulan roh sangatlah kecil, yang membuat naga guntur yang cerdas sangat berharga dan langka.
dan bahkan lebih jarang lagi yang mampu menaklukkan naga guntur setelah muncul. Obat mujarab yang berhasil mengumpulkan jiwa memiliki kesadaran spiritualnya sendiri dan bergantung pada obat mujarab yang menelan untuk tubuh dengan kecerdasan yang sangat cepat. Jadi ini tidak diragukan lagi, akan menjadi metode yang sangat ampuh bagi para alkemis. Tapi bagaimana 9 naga guntur emas misterius lahir dimulai dengan kolam guntur? Kolam guntur di klan naga kuno penuh dengan guntur dan kilat. Namun di tempat di mana guntur dan kilat saling bersilangan. Mengapa naga guntur emas misterius ini lahir? Itu karena tidak hanya terdapat ramuan yang dihasilkan sendiri dari langit dan bumi, tetapi yang lebih penting, bagaimana bisa ada kuburan klan naga kuno di sini. Setelah kematian yang penting untuk menghasilkan naga guntur emas misterius, sebagai benih, mereka dapat dikumpulkan dengan sukses. Justru karena membutuhkan begitu banyak faktor yang menuntut untuk mendapatkan naga guntur ini, bahkan sangat jarang di benua Kaisar Do, dan tingkat pertumbuhan naga guntur emas misterius sangat menakutkan. Sehingga secara alami menjadi impian para alkemis. Jika naga guntur emas 9 surga ini muncul di luar, saya khawatir itu akan segera menarik banyak alkemis. Bahkan naga guntur emas 9 surga secara alami akan mengejutkan seluruh kekaisaran. Jadi bagaimana ini tidak mengejutkan seluruh klan Xiao? Saat ini, Xiao Li juga dalam keadaan terkejut. Tapi bayangan hitam tiba-tiba melesat ke depan dari belakang dan itu adalah Xiao Yan. Xiao Li sangat ingin mengulurkan tangan dan meraih Xiao Yan, tapi melihat Xiao Yan terbang beberapa kaki jauhnya, dia tidak punya pilihan selain mundur. Setelah mendekati naga guntur, Xiao Yan mengulurkan lengannya. Kepala besar naga guntur perlahan bersandar di tangan Xiao Yan, seolah-olah telah menemukan ibunya sendiri. Kemudian, tubuh naga yang panjangnya hampir 100 kaki menghilang dan berubah menjadi seorang anak kecil yang tampak berusia 7 atau 8 tahun. Dan perlahan mendarat di samping Xiao Yan, namun wajahnya tampak sedikit lelah. Anak laki-laki itu memiliki 2 alis emas. Sekarang mata emas dan tubuh telanjangnya masih memancarkan guntur dan kilat emas yang belum sepenuhnya hilang. Dia terlihat sangat aneh, sehingga semua anggota klan Xiao yang melihatnya memiliki ekspresi tercengang. Xiao Yan melihat ekspresi Long Yi yang tanpa ekspresi dan sedikit mengernyit. Apakah Anda datang untuk menemui saya? Mendengar itu, kilatan kegembiraan tiba-tiba melintas di wajah Long Yi. Dulu, ketika Anda mengumpulkan roh untuk saya, Anda adalah ayah saya. Ayah? Xiao Yan tercengang dan mengutuk di dalam hatinya. Sial, entah bagaimana saya bisa mendapatkan anak tambahan. Xiao Yan tidak punya pilihan selain tersenyum pahit, lalu berkata, itu hanya usaha kecil, tidak layak untuk disebutkan. Menurut saya, tidak cocok untuk saya sebagai seorang ayah Anda. Bagaimana kalau kita memperlakukan satu sama lain sebagai saudara mulai sekarang? Sebelum Xiao Yan selesai berbicara, Long Yi itu berubah menjadi naga besar dan jatuh ke tanah. Xiao Yan terkejut dan buru-buru mendukung Long Yi. Menuangkan energi pertarungan di tubuh Long Yi. Baru kemudian dia menyadari bahwa Long Yi telah terluka parah. Dia terluka parah. Saya harus segera merawatnya. Saat Xiao Yan panik, tiba-tiba sebuah suara tua terdengar di telinga Xiao Yan. Kirimkan ke menara. Suara siapa itu? Apakah itu menara kecil? Iya, itu menara kecil. Xiao Yan segera mengeluarkan menara kecil itu dan bertanya dengan tergesa-gesa. Apakah Anda yang berbicara dengan saya? Siapa Anda? Namun, suara tua itu melanjutkan dengan santai. Ya, Anda tidak perlu mengetahui identitas saya sekarang. Panggilan saja saya Yan Tua. Cepat tuangkan saja kekuatan jiwa Anda ke dalam menara, dan Anda bisa masuk. Xiao Yan mengangguk, lalu dia melepaskan kekuatan jiwanya dan menuangkannya ke dalam menara kecil. Kemudian sosok Xiao Yan dan Long Yi segera berubah menjadi gelombang cahaya keemasan. Setelah memasuki pagoda emas itu perlahan melayang di udara, bersinar dengan cahaya yang aneh. Untuk sesaat, ruangan itu ditutupi dengan lapisan kain kasa emas muda.
Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.